warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya mengenai para pengurus masjid, Pak RT, Pak Imam, Bapak Ibu semua yang hadir. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang berkah, malam yang mulia, malam Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kesehatan, perlindungan, keamanan. Allahumma inni amsayna minka fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitrin fa'atimna 'alaina ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat malam Jumat ini, hari Jumat, disunahkan untuk baca. Selain baca Al-Kahfi, baca Yasin, baca Al-Waqi'ah, subuhnya besok baca surat Sajadah Al-Insan, juga disunahkan kita baca bersama. Yang mana Rasulullah SAW adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Karena setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi dan rasul. Karena kepada Nabi Muhammad SAW risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masa Nabi Adam, Allah sempurnakan, berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kamu agama. Nah, jadi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masa Nabi Adam, manusia pertama. Betul betul. Ada yang tak mengakui Nabi Adam? Kalau tak mengakui Nabi Adam manusia pertama, jadi keturunan Adam. Dulu ada yang punya teori seperti itu, tidak laku teori seperti ini. Teori apa? Jadi sejak masa Nabi Adam alaihissalam, Allah turunkan ke muka bumi bersama istrinya Sayyidah Hawa. Ini Allah sempurnakan risalah agamanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya disempurnakan, Allah tegaskan wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho untuk kamu Islam itu menjadi agama. Wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka penting kita untuk mengokohkan ya Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita. Maka di antara azkar zikir-zikir pagi sore, di antaranya itu baca raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhan.
yang ganti-ganti. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah Subhanahu. Wa bil Islam dinan, dan Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasul. Dan Nabi Muhammad sebagai nabi. Maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah sempurna agama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Beda dengan Nabi dan Rasul sebelum Muhammad. Itu diutus hanya untuk kaum ini. Maka di dalam Al-Quran diceritakan di masa nabi-nabi tersebut ada beberapa nabi dan rasul. Misalnya di masa Nabi Ibrahim. Kalau kita baca Al-Quran, itu ada Nabi Lut alaihissalam, bahkan kemudian anak Nabi Ibrahim jadi Nabi Ismail di Mekah, Nabi Ishak di sekitar Nabi Ishak. 4 ini disebut di dalam Al-Quran. Atau di masa Nabi Isa alaihissalam ini ada beberapa nabi dan rasul yang merawat ibunya Nabi Isa, Nabi Zakaria alaihissalam. Ibunya Nabi Isa, Sayyidah Maryam ini adalah najarnya keluarga Imran. Ini bukan nabi. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Ada 2 yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, namun kata ulama ini nabi. Orang soleh, ahli, keluarga Imran. Al-Imran bahkan surat Al-Imran, surat berapa? Ketiga. Kemudian Luqman, surat Luqman diabadikan. Ahli Luqman. Nah ini surat 30. Ini tak. Nah ibunya Nabi Isa itu saat istrinya Imran ini bernazar ketika mengandung. Nazar kalau nanti lahir ini di jabang bayi akan dinazarkan untuk mengurus Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Nazarnya, Masya Allah, pada rumahnya yang lahir perempuan. Sampai nanti kalau kita baca surat Al-Imran ismuha Maryam, dinamakan anaknya itu adalah Maryam. Punya anak perempuan jangan malu dengan nama anak. Apa pula nama anak Maryam? Nama kuno ada ini mulia. Seorang wanita yang mulia yang sangat suci, karena suci itulah sampai kemudian Allah perintahkan Jibril kemudian datang kepada Maryam, walaupun dia belum nikah, walaupun dia belum disentuh oleh laki-laki, itu dia punya nama dari. Nah yang merawat Maryam, Sayyidah Maryam ini adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria Nabi punya anak. Nabi apa? Yahya alaihi salam. Nanti kita baca kisah di dalam surat Maryam, surat ke-19. Jadi Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk kaumnya, dan bersamaan saat mereka itu ada beberapa Nabi dan Rasul. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus untuk seluruh manusia, dan pada saat Nabi Muhammad diutus tak ada nabi semasa semua. Kenapa tak ada? Karena Nabi menyempurnakan risalah para Nabi dan Rasul, dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Misalnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam itu kembali membangun Ka'bah. Saat Ka'bah ada beberapa bagian yang rusak karena banjir besar. Di masa Nabi banjir besar. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Jadi kalau mau disebut keturunan, kita disebut keturunan Nabi Nuh, disebut turunan yang mana gitu ya. Karena semua manusia mati tenggelam. Yang selamat adalah yang naik bahtera atau kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Saat banjir itu ada yang besar kapal bukan yang dimana Nabi Ibrahim, yang bersama Nabi Ismail itu kembali membangun Ka'bah. Saat kembali membangun Ka'bah, mereka berdua berdoa. Berdoa mereka, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan
Wahai Tuhan kami, utus dari sisi Ka'bah rumah mungkin seorang Rasul yang nanti akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka. Jumlah Nabi dan Rasul ada yang menyebut 124.000. Di antara 124.000 itu yang lahir di sisi Baitullah Ka'bah hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doanya Nabi Ibrahim Nabi. Padahal jarak antara Nabi Ibrahim ini dengan Nabi Muhammad berapa abad ini? Berapa ratus tahun? Begitu pula Nabi Isa alaihissalam. Nanti Bapak Ibu bisa lihat surat As-Saff. Surat As-Saff, surat ke-61. Ayat yang ke-6. Nah, ini penting memang pegang Quran ini. Namun kan tidak habis semua. Nah, tinggal pegang betul dengan cerita Pak ayat. Jadi kalau sekarang Ustaz tidak bisa bohong itu. Asal-asal asal bunyi nggak bisa. Kenapa? Karena jamaah bisa cek. Betul ini surat masuk ayat 6 Nabi Isa cerita bahwa mengabarkan kabar gembira kepada Bani Israel setelahnya akan lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cek. Namanya sekarang revolusi industri 4.0. Cuma pastikan HP Bapak Ibu ada kuota. Jadi ketik surat masuk ayat 6 kamu muncul saja kuota ini ada. Jadi dalam surat As-Saff ayat 6 Allah sebutkan wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Lihat, wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, Inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah Rasul yang diutus untuk kamu. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat. Pada aku itu diberikan Taurat dan juga Injil. Jadi Nabi Isa itu menguasai Taurat dan Injil. Jadi Nabi Isa itu menguasai Taurat dan Injil. Makanya kalau pendeta-pendeta itu yang rahim-rahim Yahudi yang menyelewengkan Taurat yang Nabi Musa memutarbalikkan, mengurangi, menambah Taurat, Nabi Isa itu masih kecil langsung protes. Kok langsung protes? Ini berkali Nabi Isa, karena Nabi Isa bisa bicara saat bayi. Bahkan bukan hanya bisa bicara, diangkat Nabi dan Rasul saat bayi. Satu ini Nabi ini saat bayi. Ya karena itu bagian daripada mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dia bisa bicara dengan langsung diangkat menjadi Rasul? Karena ya, ibunya Nabi Isa, Sayyidah Maryam, ini kan tak punya suami. Ya. Makanya kata tokoh-tokoh agama itu mengatakan, hei Maryam, kamu ini saudaranya Harun, orang yang dijaga kehormatan. Kenapa ini kamu? Tak ada suami, kami dengar belum pernah menikah. Kau punya anak? Kau punya anak? Ini aneh. Nabi atau Sayyidah Maryam dia kemudian bilang, lebih jauh. Nah di situ ada bisa bicara. Kamu mengatakan saya adalah Abdullah, hamba Allah, utusan Allah yang diberikan. Nah, jadi nanti bisa dibaca ya beberapa surat termasuk surat Maryam, termasuk di surat Al-Baqarah banyak beberapa menyebutkan. Jelas. Jadi Nabi Isa ini diutus kepada Bani Israel dan dia menguasai Taurat dan juga diberikan kepada Injil. Membawa kabar gembira, wa mubasyiran, membawa kabar gembira bahwa setelah Nabi Isa akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Nah, jadi Nabi Isa tak mau disebut nama Muhammad, tapi namanya Ahmad. Kenapa? Ini. Jadi Ahmad sama dengan Muhammad jangan pula nanti. Enggak perlu dia nanya Muhammad.
kemudian namanya Ahmad, kemudian kamu jadi nabi. Pernah dengar? Mirza bukan Ahmad atau Ahmad bukan? Jadi jangan terkecoh gitu. Sekali lagi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada wahyu turun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu turun. Dan kenapa menjadi Nabi itu mengatakan Ahmad? Tidak mengatakan Muhammad karena Nabi Isa ini Bapak Ibu sangat lembut, sangat penyayang, sangat pengasih. Makanya saudara-saudara kita ketika ada yang mengikuti Nabi Isa itu mengatakan kadang-kadang membuat sekolah misalnya ada kasih-kasih ya kan? Iya kan? Ada kasih. Karena Nabi Isa ini disangka orang ini Nabi terakhir. Dan Nabi Muhammad ini ya secara pengantin sangat pengantin. Bahkan kasih sayang Nabi Muhammad bukan saja kepada umat Islam, kepada di luar Islam pun sangat pengantin. Nah, salah satunya yang sering kita dengar ya, saat beliau menjadi pemimpin di kota Madinah, itu masih ada orang Yahudi di Madinah. Sekarang ada lagi. Saat masih ada Yahudi, awal-awal awal-awal itu masih ada Yahudi. Ada Yahudi tua, buta, mohon maaf. Itu kerjanya menjadi mati Nabi. Namun Nabi tetap memberi makan. Bayangkan itu. Sangat berarti. Luar biasa ini. Nah, jadi Nabi Isa mengatakan akan ada Nabi. Setelahnya itu Nabi yang pertama pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran, ya, di mushafnya, ini adalah menyempurnakan semua kitab suci yang pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Nabi Ibrahim diberikan suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf artinya kembara. Kepada Nabi Daud diberikan kitab suci Zabur. Kepada Nabi Musa diberikan kitab suci Taurat. Ya. Itu di masa Nabi Sulaiman berdakwah, ditolong nanti berdakwah para penguasa. Jadi para nabi itu ada yang jadi raja waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu ya, kekuasaannya sangat luar biasa. Prajuritnya yaitu dari bangsa manusia, bangsa jin, termasuk burung, ya kan? Ya. Nanti bisa dibaca di surat ke-27, surat An-Naml. An-Naml artinya semut. Semut. Jadi jangan ada semut kita. Ini semua disebut di dalam Al-Quran. Surat ke-27 namanya An-Naml. Surat An-Naml. Nah itu dikisahkan. Ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu berdakwah kepada Ratu Saba. Ya, kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memberikan surprise kejutan ini sebelum Ratu Saba ini datang, itu istananya sudah pindah ke ada jin yang pintar. Coba nonton dulu. Ini jin yang pintar. Hebat dia. Apa kata dia? Saya ini punya kekuatan yang luar biasa. Itu sebelum kau berdiri, tegak dari kursi itu, istana itu bisa pindah. Bayang Ratu Saba di Yaman. Ini Nabi Sulaiman di sekitar Palestina. Ini yang diperebutkan sekarang sama Israel ini, katanya di bawah Masjidil Aqsa ada yang tanah ya, Nabi Sulaiman. Makanya sekarang ini negara Israel ini membolehkan pemukim Yahudi menyerang Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita masih fokus ke Rusia lawan Ukraina, ternyata Masjidil Aqsa ini juga dalam bahaya. Padahal Masjidil Aqsa
satu di antara 3 masjid yang kita disunahkan ziarah oleh Rasulullah SAW. Dan sholat di Masjidil Aqsa itu lebih baik 10 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid lain. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Kalau bapak ibu yang sempat haji, umroh, itu pernah sholat di masjid kiblat lainnya. Masjid 2 kiblat, mudah-mudahan kita tidak kesana lagi bagi Islamin, bagi yang belum bisa kesana nih. Ada di Madinah, tapi kalau kemarinnya insya Allah yang munafik. Jadi Nabi awalnya menghadap Masjidil Aqsa, sholat 5 waktu, ada yang mengatakan sholat zuhur atau sholat asar, nah kemudian turun, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan Nabi sholat menghadap Masjidil Aqsa. Makanya disebut masjid itu masjid 2 kiblat kayu. Nah jadi ini Nabi Sulaiman luar biasa. Namun Nabi Sulaiman tak langsung mengiyakan itu. Nah ini juga pelajaran, jangan pernah minta bantuan sama jin. Jangan pernah minta bantuan sama jin. Jangan pernah minta bantuan sama jin. Nabi Sulaiman saja langsung lihat. Langsung adalah orang yang alim, yang dia menguasai Taurat dan Zabur. Apa kata dia? Ya, sebelum dalam ketipan mata, sebelum mata berkedip, terbuka alam pindah. Ada yang mengatakan orang ini adalah Nabi Sulaiman. Hati saya terbayang. Kalau orang yang menguasai Taurat dan Zabur saja bisa luar biasa hebatnya, apalagi kalau dia benar-benar menguasai gitu ya. Kalau dia benar-benar menguasai Al-Quran, kenapa? Karena tadi Al-Quran adalah menyempurnakan semua kitab suci sebelum Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja orang itu ya. Ada yang mengatakan ada Nabi Sulaiman ada yang itu dalam ketipan mata bisa memindahkan kita. Kalau sekarang kita juga bisa pindah, cuma dalam bentuk gambar ya. Dalam bentuk gambar dan tonton yang kita bisa nonton bola pertandingan di Amerika ada mandi bola. Langsung cuma dalam bentuk ya cahaya itu. Luar biasa, teknologi. Namun kalau ini benar-benar pindah, jadi saling pindah luar biasa dengan izin Allah. Nah jadi Bapak Ibu, ini adalah Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran ini yang ingin saya sampaikan juga, bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kira-kira berapa banyak mukjizat Nabi Muhammad? Kalau Nabi Musa 9 itu, tongkat ini ular yang bisa membelah laut. 9. Kalau Nabi Muhammad tidak tahu. Ada 5, 6, 7, 8. Saya cuma di googling, tadi saya katakan. Karena Ustaz yang bisa asal bunyi. Karena bisa dicek sama Google. Katanya. Saya coba apa sih mukjizat Nabi Muhammad? Ada tulisan yang menulis ya 300 mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah yang disebut Al-Quran ini atau yang disebut Al-Quran misalnya Isra ya, mujizat. Ini mujizat ya. Atau kalau malam kita baca surat Yasin saat Nabi Muhammad rupanya dikepung saat hijrah, ya tak? Dikepung di surat Yasin ayat 9. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ayat 9. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'abshaynahum fahum la yubsirun. Yang menguji itu ada mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat adalah kejadian luar biasa atau hal-hal yang luar biasa atau sesuatu yang luar biasa dalam bentuk benda yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya ya, untuk menguatkan Nabi dan Rasulnya, dan itu
di luar jangkauan akal manusia. Tak masuk akal. Kata tadi sudah dikasih Tuhan Nabi. Oh tidur di pinggir bukit. Kenapa nggak gantian ini atau ngopi? Tapi tidur ini kan tak masuk akal. Atau Isra itu subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu tak masuk akal kalau mengikuti akal. Kalau sekarang ini bisa. Kalau zaman dulu ada kecepatan yang paling cepat kuda. Kuda itu dari Mekah, Masjidil Haram ke Palestina kurang lebih sebulan, bolak-balik 2 bulan. Makanya ketika Nabi pagi hari setelah Isra Mi'raj menyampaikan jumpa sama Abu Jahal, Abu Jahal itu senang lebih. Benar yang kau katakan itu. Abu Jahal ini pintu masuk supaya orang-orang ini makin ragu sama Nabi Muhammad. Banyak yang goyang nih, tak mungkin gitu. Tapi ada lagi saat kaum muslimin itu paling bingung gitu. Adalah sahabat Nabi yang begitu kuat imannya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saat yang lain pada tidur sampai ada Abu Bakar, dicari itu Pak. Dicari Abu Jahal mana Abu Bakar? Kalau Abu Bakar goyang ini, ini tamat dari riwayat dakwah Nabi Muhammad. Tapi ketika diceritakan seperti kata Abu Bakar, kalau yang mengatakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari itu pun aku akan percaya. Kalau dia mengatakan di belakang ini, di belakang bukit ini, di belakang gunung ini ada pasukan yang menyerang, aku akan percaya. Baru tak ada pasukan. Kalau misalnya Nabi Muhammad mengatakan ini, dalam pandangan khusus, tapi kata Nabi Muhammad ini adalah hitam, apa maksudnya? Siddiq, maka benarnya adalah Siddiq. Oh, ini Abu Bakar Siddiq. Jadi ini Isra ini benar-benar dengan fisik dan jasad, dengan fisik dan jasad Nabi Muhammad. Ini mungkin. Lalu dua, apa lagi? Saat tadi sudah keluar dari rumah dalam pemukiman itu, masuk ke dalam gua, kan sembunyi dulu di gua. Ditemani siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Takutnya Abu Bakar, takut Abu Bakar bukan takut atas keselamatan dirinya. Tapi beliau takut bagaimana keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah itu harus di atas kecintaan pada diri kita, di atas kecintaan dari istri kita dan anak-anak kita serta apa kita. Jadi pernah ditanya kepada umat, bagaimana kau cintamu? Ya Rasulullah, aku cinta engkau setelah mencintai diri. Lama. Engkau harus mencintaimu di atas kecintaan pada dirimu, di atas kecintaan kepada istri dan anak-anak kepada. Jadi Bapak Ibu jamaah, apalagi yang mengejar Nabi Muhammad bersama Abu Bakar itu sudah berada di depan pintu gua. Depan pintu gua. Lihat Allah kasih Indonesia. Allah kasih pertolongan. Di depan pintu gua itu ada sarang laba-laba. Laba-laba bahasa Arabnya Al-Ankabut. Ada surat namanya surat Al-Ankabut, surat 29. Ada surat Al-Ankabut. Allah menolong hambanya, menolong Nabi Muhammad bersama Abu Bakar ini dengan hanya sarang laba-laba. Kenapa tak dinosaurus yang begini jalan? Biar takut sekali ya. Kenapa nggak ular besar gitu? Ular gunung apa? Bukit Sur ya. Ular gunung Sur itu kenapa banyak dikeluarkan Allah? Kenapa hanya sarang laba-laba? Ini untuk menunjukkan kepada orang-orang Mekah yang sombong itu.
yang merasa dia paling hebat, penguasa, bahwa yang menguasai, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan melindungi Nabi dengan hanya sarang laba-laba. Sarang laba-laba ini lemah-lemah. Ini juga ada proses. Tapi pada ada penelitian. Kenapa? Karena semua yang disebut Allah di dalam Al-Quran, apakah tentang binatang, ini semua pasti ada hikmah. Saya pernah mendengar itu sempat ada yang bilang, kenapa gitu ya Allah melindungi Nabi-Nya dengan sarang laba-laba. Padahal sarang laba-laba ini selemah-lemah. Ternyata kalau sarang laba-laba ini dikumpulkan, dipintal dia menjadi satu kain gitu ya, terbang ini lebih kuat dari tembok seperti apa. Kalau kita mintanya gimana? Berapa banyak kita tenang? Tapi ada penelitian seperti itu. Kenapa? Karena ya sekali lagi yang disebut Allah di dalam Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Dari kalau kita mula. Nah, di antara mukjizat-mukjizat besar tersebut, yang paling besar adalah ini Al-Quran. Atau Ibu, amin. Ya, kita bersyukur di negara Kesatuan Republik Indonesia aman, ya. Dan kita punya mimpi sebagai bangsa ini, itu namanya Indonesia Emas. Pernah dengar Bapak Ibu Indonesia Emas? 2045, sekarang 2022, berarti masih 23 tahun kan ya? 23 tahun. Mudah-mudahan kita sampai amin. Dan ini bisa terwujud amin. Apa maksudnya Indonesia Emas? Indonesia Emas ini ya gemak rimpak loh jinawi, aman betul. Kita bebas ya. Ini artinya apa? Sejahtera, ya tak? Tak perlu antri di sini, tapi di sini ada yang antri ya. Di sini kalau di sini. Artinya ini cita-cita yang sangat mulia harus dan mari saya mengajak ya kita ini umat Islam ya, sebagai komponen terbesar bangsa ini untuk berpartisipasi bagaimana mewujudkan Indonesia emas. Yang salah satunya adalah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau benar-benar ini Al-Quran ini diamalkan, insya Allah akan menjadi generasi-generasi umum. Ketika kita ingin mengatakan bangsa yang maju adalah bangsa yang produktif, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sangat-sangat memerintahkan kita produktif. Bapak-bapak itu setelah sholat Jumat, apa perintah Allah? Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Apabila telah selesai melaksanakan sholat Jumat, bertebaranlah di muka, tidak lama. Padahal yang dua itu waktu-waktunya apa nak? Ya, enak tidur dan ini kalau ngopi. Tapi bahasa Qurannya itu fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi, wa bazadu min fadlillah, cari karunia Allah, wa dzkurullaha katsira, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dia produktifkan. Ayat-ayat Quran atau surat Al-Nasr kita hafal. Fa idza faragh, apabila telah menyelesaikan satu pekerjaan, segera beralih ke pekerjaan lain. Bahkan, ya, sampai-sampai di antara tanda keberhasilan seorang mukmin, sukses dunia, sukses akhirat, setelah sholat yang khusyuk itu adalah yang menjauhi yang sia-sia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhi perbuatan yang sia-sia. Makanya menurut ini terlalu Islam. Saat sahabat-sahabat itu
yang muhajirin. Itu kan tak milik Nabi, tak bawa asal. Maka di antara program Nabi itu empat. Pertama bangun masjid Al-Bawah. Nah, kita udah ada Masjid Al-Bawah. Yang kedua, persaudaraan antara muhajirin dengan ansor. Yang ketiga, itu membangun pasar. Yang keempat, menyatukan seluruh komponen masyarakat kota Madinah. Dan di antaranya dipersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan salah satu sahabat Ansor. Singkat cerita, Abdurrahman bin Auf ini ditawarkan harta. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya ini pedagang. Saya ini pedagang, tunjukkan di mana letaknya pasarnya. Abdurrahman bin Auf tidak menerima tawaran, bukan dia sombong, tidak. Ini adalah ifah. Ifahnya apa? Harga diri. Dia mengatakan saya ini berdagang. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada hartamu, memberikan keberkahan kepada keluargamu, wahai saudaraku. Tunjukkan saya di mana letaknya. Lihat produksinya hanya kemudian dalam hitungan beberapa bulan, tahun itu kemudian Abdurrahman bin Auf sudah menguasai pasar di kota Madinah. Jadi bapak-bapak yang berdagang di pedagang saja, dia minta lebih banyak masjid Al-Barakah. Pada video yang mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.